Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta di Research Academy Bioinformatics for Cancer Immunology. Di sini saya Umay selaku host atau MC yang akan memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya senang sekali bisa berkumpul bersama teman-teman semua luar biasa melalui platform Zoom ini karena selain hari ini weekend, kemudian malam hari saya lihat antusias teman-teman luar biasa sekali. Nah, acara ini merupakan bagian dari rangkaian pre-event untuk Road to EcoBios 2024. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dan kami sangat berharap partisipasinya untuk kegiatan kami yang akan datang seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sedikit cek dulu bagaimana semangat dari Bapak Ibu dan teman-teman peserta semua. Coba bisa diketik nih di kolom chat asal dari teman-teman. Ini saya perhatikan ada sekitar 200 lebih teman-teman yang sudah bergabung di grup WhatsApp kami dan sepertinya dari macam-macam kota ya dan bisa juga berikan reactionnya untuk acara ini. Kemudian bisa juga disampaikan apa sih yang sebenarnya paling teman-teman nantikan dari acara malam hari ini. Oke, baik. Ini sudah banyak yang eh, memberikan reaction juga. Oke, wah luar biasa. Ada yang dari Kalimantan. Oke, ada yang dari UGM, dari Blora. Oke, baik. Wah, ada yang jauh dari Banten juga ya. Ini beraneka ragam. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas reaksinya juga. Wah, ada yang dari Jakarta juga. Nah, kira-kira apa sih teman-teman yang paling dinantikan nih dari webinar pada malam hari ini, dari Research Academy hari ini? Oke, dari Banda Aceh juga ada. Oke, bisa belajar riset. Baik. Oke, luar biasa ya antusiasnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berkenan untuk mengisi dan juga memperkenalkan kota asalnya. Baik. Sekarang mari kita siapkan diri dulu ya untuk mendapatkan wawasan yang berharga dari pembicara kita pada malam hari ini dan juga sudah bergabung bersama kita Ibu Wirdatun Nafisah. Selamat malam Ibu Wirdatun. Ini biasa dipanggil Ibu Wirda atau bagaimana? Mbak aja kali ya, Oh iya Mbak biar aja. kelihatan Oke lebih baik. muda. Mbak Mbak Wirda seperti itu ya. Oke Ya. baik. Mungkin biar lebih santai kita panggil Mbak Wirda saja ya. Baik. Eh, Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan memperkenalkan pembicara kita yang sangat spesial, Dr. Wirdatun Nafisah, MSI. Mohon bantuannya Bu Intan untuk di-share share CV dari beliau. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Dr. Widratun Nafisah ini adalah seorang ahli ya dalam bidang bioinformatika dengan fokus pada imunologi kanker tentunya. Nah, beliau telah menempuh pendidikan dari S1 hingga S3 atau doktoralnya di Universitas Brawijaya di bidang bioinformatika dan memiliki pengalaman yang sangat luas dalam penelitian terkait genomik dan imunologi tentunya. Nah, Dokter Wirdatun atau Mbak Wirda ini telah berkontribusi dalam berbagai proyek penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi target baru dalam imunoterapi kanker dan juga mengembangkan vaksin kanker ya yang telah dipersonalisasi. Nah, pengalaman dan juga pengetahuan beliau ini yang nantinya kita harapkan bisa memberikan tambahan wawasan yang sangat berharga bagi kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, eh, kita sambut bersama Mbak Wirda. Selamat malam, Mbak Wirda. Selamat malam, Mbak. Eh, Bagaimana kabarnya sebelum kita mulai mungkin? Sehat ya? Eh, Sehat-sehat dan Alhamdulillah. cukup Oke, excited ya, karena banyak banget nih yang ya luar ikutan. biasa ini antusias dari teman-teman. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita akan mulai saja ya, Mbak Wirda, untuk webinar pada malam hari ini. Sekitar
30 menit nanti untuk penyampaian materi, kemudian nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab dari peserta juga. Dan silakan diperhatikan ya teman-teman, karena nanti akan ada reward bagi peserta teraktif untuk kegiatan ini, akan ada free pass untuk mengikuti kegiatan Ecobias 2024 as partisipan online, seperti itu. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami eh, serahkan ke Mbak Wilda, sorry. Baik, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya apakah PPT saya kelihatan ya? Oke, sudah terlihat, Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Malam ini akan menjadi malam yang sangat seru karena saya berharap dengan banyaknya peserta yang ikut akan ada diskusi yang banyak gitu ya dan daging gitu di malam ini. Jadi kita akan berdiskusi terkait dengan bioinformatik for cancer immunology. Nah, ini ada dua hal yang sangat menarik karena kita belajar cancer itu udah sesuatu yang complicated, nggak ada habisnya gitu. Apalagi ditambah sebuah keilmuan baru atau bioinformatika yang saat ini memang sangat penting ya kalau misalnya kita bisa menguasai itu karena bisa mempermudah pekerjaan kita, penelitian kita, dan lain sebagainya. Khususnya ini akan kita bahas terkait dengan cancer immunology. Malam ini kita akan berbicara tentang sedikit tentang cancer, cancer immunology, kemudian imunoterapi, imun checkpoint blockade, dan juga tentunya aplikasi dari bioinformatika dalam drug discovery untuk imunoterapinya. Nah, ini merupakan cancer overview di mana mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya kalau misalnya cancer ini merupakan sebuah penyakit yang dikarakteristikan dengan sel yang selalu dan akan terus-menerus membelah gitu. Tidak terkontrol, sangat cepat, dengan akumulasinya itu memiliki jumlah variasi genetik yang sangat tinggi, kemudian kehilangan regulatori seluler normal gitu, sebuah proses regulator pada sel-sel normal. Kalau kita lihat di gambar, ini adalah proses sebuah progresi dari kanker yang awalnya kalau kita lihat ini adalah sel epitel yang berwarna kuning gitu itu merupakan sel yang normal, kemudian ada sel yang mengalami mutasi yang ditunjukkan dengan warna ungu, kemudian ada hiperplasia artinya dia mengalami pembelahan yang abnormal. Kemudian pembelahan akan terus menerus terjadi dan akan membentuk karsinoma in situ artinya ada akumulasi sel yang berlebih di satu tempat itu, makanya disebut in situ. Nah, tapi pada keadaan tertentu, kanker ini akan mengalami kondisi invasi gitu karena adanya perubahan genetik dan lain sebagainya, dan sel ini memiliki kemampuan untuk bermigrasi masuk ke pembuluh darah intravasi, kemudian dia akan diseminasi atau menyebar ya, menyebar ke pembuluh darah dan keluar. Nah, ketika dia keluar ke pembuluh darah, dia akan membentuk sebuah dorman mikrostatis, mikrometastasis gitu. Nah, dia akan membentuk sebuah dormansi yang pada suatu waktu akan mengalami ekspansi dan akan membentuk sebuah mikrometastasis yang nantinya akan menjadi tumor situs tumor sekunder kayak secondary tumor. Nah, ini apa namanya proses dari cancer itu kan sangat kompleks ya dan salah satu bidang yang sangat menarik untuk kita kaji adalah cancer immunology di mana ini adalah sebuah cabang keilmuan yang uh, belajar gitu ya atau melihat mengamati interaksi antara cancer cell dan imun sistem karena di tubuh kita sebenarnya sudah punya sebuah mekanisme protektif, sebuah mekanisme defense untuk benda-benda asing termasuk juga sel-sel asing yang mengalami abnormalisasi tadi seperti cancer gitu. Nah, akhirnya menarik. Kenapa sih sebenarnya kita udah punya mekanisme itu tapi kok masih ada cancer, masih nggak bisa gitu sistem imun kita untuk fight gitu untuk apa ya berperang dengan kansernya. Nah, itu menariknya cancer immunology. Dia itu apa cancer immunology ini awalnya itu dideskripsikan atau dikemukakan gitu ya oleh Willem Bach dan Friedrich gitu katanya. Dia merupakan sebuah ilmuwan yang kemudian mendeskripsikan atau menemukan asosiasi antara
fenomena epidemiologis antara imun status dan cancer yang menunjukkan bahwa ketika imun status seseorang itu baik, artinya dia fit, imun sistemnya itu uh, sangat baik gitu ya, statusnya oke, dia itu punya prognosi kanker yang tidak buruk gitu. Artinya semakin baik imun status seseorang, maka dia semakin kebal gitu terhadap kanker kayak gitu. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh William Coley yang kemudian disebut sebagai Father of Cancer Immunotherapy. Jadi dia menemukan sebuah terapi kayak gitu ya, sebuah terapi yang menunjukkan bahwa adanya hasil yang menjanjikan dari dari seorang pasien yang mengalami sarkoma ini terhadap terapi-terapi yang berbasis imunoterapi kayak gitu. Nah, kemudian selain itu dalam istilah atau dalam bidang cancer immunology kita itu akan sering mendengar sebuah siklus namanya the cancer immunity cycle, di mana siklus ini merupakan sebuah siklus yang terdiri dari 7 tahapan yang awalnya itu dikemukakan pada tahun 2013 yang merupakan sebuah tahapan fundamental di mana sistem imun kita itu dapat mengenali dan eliminasi kanker gitu. Nah, misalnya yang pertama, jadi ketika ada sebuah sel gitu ya yang mengalami mutasi ataupun lain sebagainya yang menunjukkan ciri-ciri abnormal, biasanya sel kita seperti dendritik sel, makrofag dan sel-sel imun yang lain itu akan mengenali dan biasanya akan memprosesnya. Nah, ketika dia dikenali oleh ini APC, sel-sel APC, kita bilangnya sel-sel APC, maka dia akan dieliminasi gitu ya, dieliminasi dan mengeluarkan antigennya. Nah, ketika antigen itu sudah dikeluarkan, maka antigen ini akan dipresentasikan, dibawa ke permukaan sel oleh APC ini untuk mengundang aktivasi dari sel-sel sel T gitu, sel efektor. Nah, ketika dia sudah dipresentasikan, maka akan ada priming dan aksi dari sel oleh APC yang kemudian akan menginduk mulai dari sel T yang awalnya situs itu kemudian akan bergerak ke pembuluh darah. Awal dia apa namanya priming dan aktivasinya itu di lymph node ya, rumah sel-sel imun. Kemudian ketika sel T sudah teraktivasi maka ke pembuluh darah dan akan bergerak menuju situs tumor dan akan ini akan mengenalinya dan mengeliminasinya kayak gitu. Nah, tapi siklus ini akan terus terjadi karena apa? Karena sel kankernya itu atau sel tumornya itu nggak cuma satu gitu. Jadi dikenali satu untuk mengeliminasi sel-sel yang lain. Nah, pertanyaannya apakah cukup gitu sel-sel imun yang ada di dalam tubuh kita untuk mengeliminasi segitu banyak kanker yang sedang berproliferasi kayak gitu. Nah, kemudian selain itu uh, di cancer immunology ini atau peran dari sistem imun ini cukup dilema karena dia memiliki dual function ya atau fungsi fungsi dua yang kontradiktif antara dia bisa bersifat sebagai anti tumor atau dia bersifat sebagai pro tumor. Nah, dua fungsi ini kemudian dikaitkan dengan cancer immunoediting atau fenomena cancer immunoediting yang kemudian terjadi di uh, 3 tahapan gitu, 3 fase. Ada eliminasi, ada equilibrium, dan ada fase escape. Mungkin kita akan lihat kembali ya di bagaimana normal tisu atau jaringan normal ini kemudian menjadi sel-sel yang mengalami transformasi akibat beberapa hal. Misalnya ada intrinsik ini ada karsinogenesis, ada radiasi, infeksi virus, inflamasi yang kronis ataupun ada mutasi genetik bawaan kayak gitu. Nah, dia akan mengalami transformasi sel. Dia akan mengekspresikan ya atau memproduksi sinyal-sinyal sinyal-sinyal danger signals atau sinyal-sinyal yang bahaya gitu untuk ya tadi untuk mengundang aktivasi dan priming dari sel T itu. Nah, kemudian ketika sel T itu berhasil mengeliminasi kanker, misalnya ada intrinsic tumor suppression, misalnya ada senescence, repair, dan juga apoptosis yang kemudian diinduksi oleh
sel-sel imun, maka dia akan ya sel yang mengalami transformasi itu akan tereliminasi dan jaringan itu akan terperbaiki atau repair gitu, kembali ke normal. Nah, tapi kalau sel imunnya itu tidak bisa mengeliminasi kanker atau mengeliminasi sel-sel yang sudah bertransformasi tadi, dia akan masuk ke fase pertama atau fase eliminasi. Nah, fase eliminasi ini kita mengharapkan banyak sel-sel imun efektor, misalnya sel TCD8 dan sel TCD4 untuk ngabisin sel tadi gitu, sel yang sudah berkembang itu, memerangi sel-sel yang berkembang tadi. Eh, dari sel-sel T, sel CD4, sel TCD8 dia akan memproduksi sitokin-sitokinnya atau interleukinnya, misalnya IFN gamma, IL-12, TNF alpha dan lain sebagainya, dan kemudian akan menginduksi apoptosis, yakni extrinsic tumor suppression. Nah, apabila sel imun itu lagi-lagi tidak mampu mengeliminasi pada tahap eliminasi ini, maka dia akan masuk ke fase equilibrium. Nah, fase equilibrium ini adalah fase di mana seperti ada tapi tiada, seperti ya itu antara ada dan tiada gitu, karena si tumor ini mengalami dormansi dan editing. Maksudnya dia dia itu menghilang dari dari pantauan dari sel imun itu, tapi diam-diam dia mengalami editing gitu, mengalami mutasi dan lain sebagainya untuk memperkuat diri, yang pada suatu waktu dia akan masuk ke tahapan selanjutnya, misalnya akan ada antigen loss, MHC loss, dan lain sebagainya, akhirnya dia masuk ke fase escape. Nah, fase escape ini sudah sangat susah untuk kita hadapi, karena walaupun sistem imun kita banyak gitu atau status imun kita sudah oke, baik gitu, tetapi cancer cell ini punya mekanisme untuk kabur gitu dari sel-sel imun. Nanti kita akan belajar lebih detail gimana sel cancer ini bisa terhindar dari eliminasi sistem imun pada fase escape. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah salah satu mekanismenya, cancer immunosuppressive mechanism yang dicontohkan pada breast cancer. Ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah cytokine and soluble factors yang memediasi mekanisme imunosupresif tadi. Jadi ada sitokin-sitokin dan faktor-faktor terlarut yang kemudian mampu memediasi mekanisme imunosupresif. Jadi imun sistemnya itu malah membentuk sebuah lingkungan yang mensupresi sel-sel efektor lainnya untuk tidak mengeliminasi cancer cell kayak gitu. Misalnya ketika breast cancer ini dia menginduksi ekspresi dan aktivitas dari M2-like macrophage. Nah, M2-like macrophage ini kemudian akan menghambat tumor infiltrating lymphocyte seperti CD8 dan CD4, sehingga sel TCD8 dan CD4 ini tidak mampu mengeliminasi breast cancer seperti itu. Ataupun dia akan menginduksi aktivasi dari sel T regulator, di mana sel T regulator ini akan memproduksi imunosupresif sitokin seperti interleukin 10 dan TGF beta, dan lagi-lagi sel TCD4 dan CD8-nya itu terhambat dan tidak bisa mengeliminasi breast cancer-nya. Terus ada juga yang sel-sel contact mediated immunosuppressive mechanism. Dengan adanya mediasi kontak antar sel, ternyata cancer cell ini bisa kabur gitu dari eliminasi imun sistem atau sel-sel imun. Misalnya dengan adanya overproduksi program death ligand 1 yang saya tunjukkan ini. Nah, program death ligand 1 ini merupakan sebuah molekul atau protein di permukaan cancer cell yang ketika dia diekspresikan dan kemudian berikatan dengan reseptornya yang ada di sel T, ini dia punya reseptor di sel T, maka sel T-nya ini akan mengalami inhibition, jadi aktivasinya akan terhambat, proliferasinya akan terhambat, ataupun fungsi dari efektornya juga terhambat. Selain itu juga ada CTLA-4, kemudian ada juga yang ke makrofag, yakni CD47. Nah, ini CD47 ini juga protein di permukaan yang kemudian ketika dia diekspresikan, maka dia akan memberikan sinyal yang kalau di paper disebutkan don't eat me signal gitu. Jadi sinyal-sinyal tolong jangan makan saya gitu.
Nah, jadi ketika dia berinteraksi dengan makrofag, maka makrofagnya tidak mampu melakukan mekanisme fagositosis terhadap cancer cell. Nah, semua ini jadi PD-L1, CTLA4, dan juga CD47 ini merupakan imun checkpoint protein yang meregulasi bagaimana imun efektor khususnya sel T dan juga makrofag untuk melakukan eliminasi terhadap cancer cell. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Selain itu juga ada eksosom. Ya, eksosom juga ini adalah apa namanya faktor-faktor soluble yang mampu menginduksi dari proliferasi dan aktivasi sel T regulator sehingga sel T regulator lagi-lagi tidak bisa sel T regulator menghambat ini ya tumor infiltrating lymphocyte tadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang kanker imunoterapi. Kenapa akhirnya muncul kanker imunoterapi? Karena kita ingin mengoptimalisasikan kemampuan eliminasi dari sistem imun untuk memerangi dari kanker sel itu ataupun mengurangi adanya ini apa namanya mengurangi kemampuan cancer cell untuk mengalami escape, imun escape tadi. Nah, ada beberapa pendekatan dari cancer imunoterapi ini misalnya adalah cell based therapy. Ini kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar karena ini juga booming ya atau tren pada saat ini adalah CAR T-cell atau chimeric antigen reseptor T-cell. Jadi ini metode untuk membuat ya seolah-olah ini adalah antigen reseptor dari sel T, sehingga ketika CAR-T ini berinteraksi dengan sel T, maka sel T akan terstimuli untuk melakukan aktivasi dan proliferasinya. Yang harapannya semakin banyak sel T yang teraktivasi, maka akan semakin optimal eliminasi sel kankernya begitu. Begitupun juga CRISPR engineered T-cell, kemudian ada juga chimeric antigen reseptor untuk NK cell karena juga NK cell itu merupakan sel-sel yang dapat melakukan direct killing ya terhadap cancer cell begitu. Nah, selain itu juga ada imunoterapis lain seperti vaksin, kemudian antibody drug conjugate, bispecific antibody dan juga cytokine. Nah, selain itu yang juga saya sudah sebutkan tadi, salah satu pendekatan dari imunoterapi ini adalah imun checkpoint blockade terapi. Jadi kita ingin menghambat atau memblokade dari imun checkpoint tadi seperti PD-L1, CTLA4 dan juga CD47 gitu. Yang kemudian ketika kita memblokade itu harapannya sel T ini enggak apa sel T reseptor yang ada di sel T itu tidak berinteraksi dengan PD-L1, kemudian SIRP alpha dan juga uh, uh, ini ya yang apa namanya kalau kalau reseptornya anti CTLA4 itu kalau nggak salah CD80 kalau nggak salah. Nanti coba tolong di cross check karena saya agak lupa. Nah, ini ketika dia diblokade maka harapannya tumor maaf, sel T itu tidak terhambat lagi untuk aktivasi dan juga proliferasinya, termasuk juga fungsi efektornya begitu. Nah, ini imunoterapi ini disebutkan merupakan sebuah terapi yang ada di abad 20 yang memberikan efek atau penemuan yang signifikan terhadap teknologi terapi dari kanker begitu. Nah, kanker imunoterapi umumnya itu fokus pada sel T yang merupakan sebuah sel yang sangat powerful gitu untuk mengeliminasi atau memerangi kanker itu sendiri. Jadi memang semua tujuan dari imunoterapi itu untuk mengoptimalkan fungsi dan aktivasi dari sel T untuk mengeliminasi cancer cell seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa imun checkpoint inhibitor atau ya inhibitor dari imun checkpoint yang ini ya terekomendasi di FDA begitu. Ada nivolumab, ada pembrolizumab, yang paling awal itu sebenarnya ipilimumab gitu. Nah, yang paling baru mungkin yang dia dikombinasikan dengan kemoterapi seperti cisplatin, paclitaxel dan lain sebagainya. Nah, cuman dari FDA immune checkpoint inhibitor yang berbasis FDA itu
kebanyakan itu monoklonal antibody, di mana kalau monoklonal antibody pastinya membutuhkan biaya yang cukup mahal gitu ya untuk kita ini apa namanya dapatkan gitu untuk terapi imunoterapinya begitu. Nah uh, sehingga menarik sekali ya, menarik sekali atau penting sekali untuk menemukan alternatif, misalnya ada small molecule, jadi ada molekul-molekul kecil seperti bioactive compound dari tanaman dan lain sebagainya yang kemudian mungkin saja bisa menjadi alternatif pengganti dari monoklonal antibody. Karena kalau misalnya molekul atau senyawa dari tanaman itu lebih lebih terjangkau ya untuk di apa namanya didapatkan gitu untuk terapi imunoterapinya ini dibanding dengan monoklonal antibody seperti itu. Nah, tapi ini disebutkan ya kalau misalnya ICIS ini atau immune checkpoint inhibitors ini merupakan treatment baru yang muncul di tahun 2011 dengan adanya approval dari ipilimumab yang merupakan sebuah treatment revolusioner katanya. Ini menunjukkan bahwa medikasi dengan imun checkpoint inhibitor ini memberikan atau lebih lama long lasting result dengan toksisitas yang lebih rendah gitu katanya. Nah, cuman ya itu kekurangannya nanti termasuk apa namanya biaya yang sangat mahal baik dalam produksi ataupun apa namanya konsumsinya gitu ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bioinformatik. Di sini perannya bioinformatik. Nah, kita ingin mencari alternatif nih yang lebih terjangkau gitu ya, yang lebih baik lah intinya ya. Jadi di drug discovery ini bioinformatik itu dapat menyediakan analisis-analisis yang efisien dan memberikan atau dapat melakukan interpretasi dari data biologis pada skala yang sangat luas gitu. Dia juga memfasilitasi identifikasi target, optimasi dari compound atau senyawa potensial, dan juga prediksi interaksi target dan obat. Nah, selain itu, bioinformatik ini tidak hanya dapat mempercepat penelitian terkait dengan identifikasi target-target obat dan juga screening kandidat obat, tetapi dia juga dapat uh, pastinya dapat mengurangi biaya penelitian dan juga waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan itu semua. Misalnya kita ingin men-screening alternatif dari imun checkpoint inhibitor menggunakan senyawa-senyawa tanaman misalnya. Nah, ya screeningnya pakai bioinformatik. Kalau misalnya kita langsung ke in vitro, nah belum trial and error-nya gitu kan ya. Nah, jadi bisa kebayang berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kandidat potensial seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang bioinformatik, yang paling banyak kita temukan adalah sebuah metode high throughput virtual screening. Jadi, virtual screening ini merupakan sebuah metode yang sangat cepat untuk mencari potensial dari obat-obat uh, terhadap target-target tertentu gitu ya. Misalnya untuk penghambatan imun checkpoint tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar. Jadi HTVS ini atau High Throughput Virtual Screening ini biasanya menggunakan PyRex ya, yang dia merupakan bahasa Python, pemrograman Python yang di dalamnya sudah ada Vina dan Autodoc Vina Tools dan juga OpenBabel. Nah, dia merupakan sebuah MG tools yang merupakan computer aided drug discovery pipeline begitu. Dia dapat merupakan virtual screening yang dapat membantu mendokingkan ligan-ligan banyak ligan gitu ya terhadap satu protein. Nah, ini kita ingin melihat bagaimana potensi sebuah kandidat obat ketika ingin misalnya kita ingin menargetkan PDL1 gitu ya. Jadi kita ingin melihat kandidat obat kita bagaimana interaksinya dengan PDL1, apakah dapat menghambat atau tidak begitu. Apakah berpotensi. Ini kalau kita berbicara bioinformatik ini masih bersifat prediksi ya. Jadi kita hanya bisa melihat prediksinya apakah ada potensi atau tidak. Ketika ada potensi, ya bisa kita konfirmasi lebih lanjut dengan in vitro ataupun in vivo seperti itu. Nah, dengan itu saya ingin uh, berbicara terkait salah satu proyek saya terkait dengan potential of bioactive compound Cyperus rotundus.
Mungkin Bapak Ibu sudah familiar, ini suketeki gitu ya. Suketeki itu kan salah satu tanaman gulma yang banyak ditemukan di Indonesia ya. Jadi saya ingin melihat bagaimana senyawa-senyawa dalam ekstrak ini apakah punya potensi sebagai eh, penghambat dari interaksi PDL1 PD1 melalui in silico tadi kayak gitu. Nah, ini merupakan metodenya. Jadi saya men-screening menggunakan LC-MS, kemudian dianalisis in silico menggunakan PAS online, molecular docking, dan juga molecular dynamic. Dari screening bioactive compound menggunakan LC-MS, saya mendapatkan setidaknya 3 ya. 3 dari sekian banyak. Jadi ada banyak tanaman pastinya kalau menggunakan crude extract. Jadi di sini saya hanya mengambil 3 dari tanaman, dari sekian banyak tanaman itu. Ada compound 1, compound 2, compound 3. Ini ada tetrametylcyclopentadin, luteolin, dan juga NCGC, dan lain sebagainya. Ini senyawa yang agak tidak familiar gitu ya. Dan kemudian tentunya kita ingin membandingkan dengan sebuah kontrol, yakni BMS 202. Nah, ini merupakan sebuah inhibitor dari PDL1 yang sudah masuk fase 2 ini, uji klinis fase 2 kayak gitu. Nah, ini sama-sama uh, small molecule inhibitor. Jadi bisa apple to apple untuk dibandingkan dengan senyawa bioaktif karena dia juga merupakan sebuah senyawa atau molekul yang cukup kecil kayak gitu. Nah, ini merupakan metodenya, Bapak Ibu. Apabila tertarik, Bapak Ibu bisa sekali untuk sekalian browsing sambil mendengarkan saya di sini, cerita saya. Jadi, ini merupakan sebuah web server yang menurut saya cukup menarik ya untuk dieksplor karena ada banyak hal yang bisa didapatkan hanya dengan memasukkan smiles dari senyawa gitu. Smiles dari senyawa atau obat. Nah, PAS online ini merupakan sebuah web server yang dapat memprediksi sebanyak 4.000 macam aktivitas biologis termasuk pharmacological effects, mechanism of action, toxic and adverse effects, interaction with metabolic enzyme, transporter, influence on gene expression, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau diklik service-nya, itu bukan cuma kita dapat melihat prediksi aktivitas biologisnya, di cancer cell, tapi bisa banyak ada antivirus, antibakteri, kemudian ecotoxicity, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya khusus untuk cancer, kita bisa lihat di PAS online-nya terkait dengan aktivitas biologisnya atau dengan bagian CLC PRED ini, Prediction of Interaction with Tumor and Non-Tumor Cell Line. Jadi kita bisa memprediksi sitotoksisitasnya ya pada cancer cell line atau non-tumor cancer cell line berdasarkan database yang mereka sudah collect gitu atau yang mereka sudah punya. Nah, berdasarkan dari hasil analisisnya, saya mendapatkan bahwa ketiga compound termasuk juga inhibitor ini memiliki aktivitas biologis khususnya terkait dengan uh, anti cancer begitu. Seperti compound 1 dia punya aktivitas apoptosis agonis anti-inflamatori, terus juga ada HIF1 alpha expression inhibitor. Kalau kita pernah dengar HIF1 alpha ini merupakan sebuah faktor transkripsi yang bisa mengaktifkan banyak signaling pathway termasuk angiogenesis dan juga dia bisa menginduksi overekspresi dari PDL1. Jadi saya tertarik untuk melihat lebih lanjut ke PDL1 dan PD1 karena ada HIF1 alpha expression inhibitor. Dia dapat memprediksi sistem ini atau web server ini memprediksi oh senyawa kamu ini punya potensi di sini kayak gitu. Termasuk juga TP53 expression enhancer, apoptosis agonis dan lain sebagainya begitu. Ada nilai PA dan PI yang ini merupakan nilai apa ya nilai PA ini probability to be active. Jadi seberapa mungkin aktivitasnya. Jadi dia semakin mendekati satu, semakin tinggi akurasi. Bukan akurasinya, konfidensinya ya. Jadi nilai konfidensinya itu semakin tinggi, semakin mendekati satu. Kalau PI itu probability inaktifnya, kayak gitu. Nah, semakin tinggi nilai PA-nya, maka semakin besar peluang senyawa ini punya aktivitas tersebut. Seperti itu gampangnya. Nah, selain itu, saya juga melakukan molecular docking yang dengan membandingkan dengan BMS 202 karena BMS 202 secara in vitro dan in vivo juga sudah
terbukti gitu ya dapat menghambat PDL1 dan PD1. Dia bersifat sebagai blokade, dapat memblokade PDL1 PD1 interaction seperti itu. Terus saya simulasikan melalui molecular docking bagaimana interaksi dari BMS 202 ini terhadap PDL1 protein. Nah, ternyata dia itu memerlukan binding energi minus 11,2 dengan membentuk interaksi hidrogen bond sebanyak tiga kali ya, tiga ikatan begitu, dan juga 5 ikatan hidrofobik seperti itu dengan residu-residu asam amino yang terlibat seperti tirosin 123, arginin 125 dan lain sebagainya. Yang kemudian ini menjadi kunci residu asam amino bagaimana BMS 202 ini dapat menghambat PDL1 tersebut. Nah, kemudian kita bandingkan dengan compound 1, compound 2 dan compound 3. Apakah di antara compound ini punya residu kunci yang sama dengan BMS 202. Ketika iya, berarti ada potensi, kita bisa memprediksi akan ada potensi mekanisme penghambatan yang similar gitu ya. Semakin banyak kunci residu asam amino yang terlibat, maka semakin tinggi potensinya untuk menghambat dan memiliki mekanisme penghambatan yang sama dengan BMS 202. Nah, tapi kalau kita bandingkan seberapa kuat interaksinya, nah ternyata yang paling kuat memang masih BMS 202, kemudian diikuti oleh compound 3 atau luteolin, dan compound 2 itu tetrametilsiklopentadin begitu. Kemudian saya visualisasikan interaksinya dalam bentuk tridimensi dan juga dua dimensi begitu. Nah, kemudian juga saya ingin melihat, mengkonfirmasi bagaimana interaksi antara senyawa dan target protein tadi menggunakan molecular dynamic. Nah, ini ada apa namanya, kalau yang A itu adalah RMSD dari backbone protein, kemudian yang B itu kompleks protein ligan, yang C itu ligand movement dan juga ligand conformation. Nah, dari setiap ini punya maksud tertentu, maksud masing-masing gitu ya. Misalnya yang ligand movement berarti seberapa stabil pergerakan dari ligannya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang B ini, yang warna hijau itu dia berbeda sendiri ya. Dia um, peak-nya itu meningkat drastis dibandingkan yang lain. Kalau kita membaca grafik dari molecular dynamic, semakin dia flat gini berarti dia bisa menunjukkan stabilitas tertentu. Nah, tapi kalau udah berbeda sendiri seperti ini, berarti wah ada yang nggak beres gitu misalnya ya. Jadi kalau kita lihat B ini kan kompleks protein ligan, artinya kalau di dalam literatur semakin tinggi nilai Armstrong lebih dari 3, maka ada kemungkinan ligannya tadi itu kan ini molecular dynamic ini menggunakan sampel protein ligan yang sudah berikatan ya, atau yang sudah membentuk kompleks gitu. Nah, kalau misalnya dia ada apa RMSD-nya itu lebih dari 3, maka bisa diasumsikan itu ada detachment atau pelepasan dari ikatan antara ligan dan juga proteinnya, kayak gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat, kita visualisasikan, nah ini kan simulasinya itu dari 0 nanosecond hingga 40 nanosecond. Ternyata kita bisa mengkonfirmasi hipotesis tadi bahwa yang B ini ternyata setelah disimulasi selama 40 nanosecond, ini ada ligan yang terlepas di sini. Jadi yang harusnya ada di binding pocket yang warna kuning ini di sini, yang lain ini kan masih ada di dalam ya, ada di dalam di sini. Nah, ternyata yang B setelah disimulasikan dia mencelat sendiri, keluar sendiri gitu. Artinya dia sudah terlepas dari binding pocket proteinnya, atau dia tidak stabil dan terlepas begitu. Nah, ini bagaimana interpretasi dari molecular dynamic yang mengkonfirmasi uh, molecular docking, karena kalau kita lihat, oh ya ini kan yang B ini kan compound 1. Nah, kalau kita lihat dan cross check lagi di molecular docking, ternyata memang compound 1 ini ikatannya itu sangat lemah. Dia membutuhkan energi minus 4 kilokalori per mol dibandingkan yang lain itu lebih rendah. Artinya uh, dia membutuhkan energi yang lebih banyak untuk berikatan dengan protein tadi atau PDL1 di sini seperti itu. Nah, ini uh,
aplikasi gitu ya dari bioinformatika dalam mencari kandidat obat khususnya imunoterapi dengan pendekatan blokade imun checkpoint protein seperti itu. Nah, mungkin itu dulu. Jadi kita diskusi saja biar lebih enak gitu ya. Jadi Oke, baik, sekian baik. saya kembalikan Mbak Umay. Ya, baik, terima kasih Mbak Wirda. Oke, ini sudah tampak ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman peserta juga. Penjelasannya sungguh sangat informatif ya teman-teman hari ini. Baik, kami buka pertanyaan sesi, kami lanjutkan ke sesi tanya jawab atau diskusi. Teman-teman yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand, nanti akan bisa bertanya secara langsung atau yang berhalangan bisa juga disampaikan via kolom chat. Baik, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Oke. Oke, sepertinya masih belum ada, tapi ini sudah ada banyak yang masuk via chat ya, Mbak Wirda. Mungkin saya bacakan yang pertama terlebih dahulu. Ini dari Pak Jakob. Pak Jakob, apakah masih stay juga di Zoom? Oke, masih ada juga. Selamat malam, Pak Jacob. Oke, Selamat malam, ya. oke. Maaf, Baik, internetnya terus putus. oke, baik, tidak apa-apa. Bapak akan saya bantu untuk bacakan ya. Eh, Ini pengalaman mendampingi penderita kanker menunjukkan pasien kanker meninggal dunia karena kekurangan gizi daripada perubahan fungsi normal menjadi sel normal menjadi sel kanker. Nah, kira-kira bioinformatika editing apakah yang membuat sel-sel kanker sangat rakus menyedot nutrisi tubuh pasien kanker daripada sel-sel normal ya, Mbak Wirda kira-kira? Seperti itu pertanyaan dari Pak Jacob. Ya, Terima kasih pertanyaannya Pak Jacob. Jadi kenapa kenapa gitu ya sel kanker itu nyedot energi yang begitu banyak gitu dibandingkan dengan sel-sel normal? Karena eh, mungkin ada kaitannya ya dengan metabolisme selnya. Tapi untuk lebih jelas mekanismenya, saya perlu baca. Tapi logikanya ketika ada sel yang dia berproliferasi segitu banyak gitu, semakin banyak proliferasi selnya, semakin tinggi ekspansinya, maka massa dari sebuah jaringan tumor itu kan juga semakin besar gitu ya. Otomatis energi yang dibutuhkan dari jaringan itu juga semakin banyak. Makanya dia apa ya energi yang dibutuhkan untuk sel untuk tumbuh itu juga pasti semakin banyak. Nanti akan ada hubungannya dengan hipoksia ya. Jadi kalau misalnya di cancer cell itu semakin dia mengekspansi, maka dia akan semakin jauh gitu dari sumber nutrisinya atau dari pembuluh darah. Nah, ketika semakin jauh, maka dia akan uh, mengalami kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Nah, kondisi itu yang kemudian dapat menginduksi sebuah faktor transkripsi yang saya tadi bilang namanya HIF1 alpha. HIF1 alpha itu adalah hypoxia inducible factor 1 alpha. Nah, di sana akhirnya ada HIF1 alpha ini akan mengaktifasi banyak persinyalan termasuk angiogenesis. Angiogenesis ini kan pertumbuhan pembuluh darah baru ya, yang apa namanya maksudnya cancer cell itu biar dapat supply nutrisi dan oksigen lebih banyak dan lebih dekat gitu dari sel-sel yang sudah terekspansi. Makanya semakin banyak lagi energi-energi yang dibutuhkan untuk sel itu berkembang. Kalau misalnya HIF1 alpha-nya itu dihambat atau ya ekspresi dari HIF1 alpha itu ditekan, maka kan angiogenesis tidak akan terbentuk. Maka uh, cancer cell akan mati dengan sendirinya kalau misalnya dia tidak terpenuhi nutrisinya termasuk oksigennya seperti itu. Seperti itu. Mungkin ini ya, kalau misalnya ada feedback yang belum terjawab atau belum puas dengan jawaban saya, monggo Pak. Ya, baik Pak Jacob. ya, Itu tadi jawaban dari Mbak Wirda. Mungkin ada tanggapan terkait jawaban ya, tersebut. ya itu Pak, Mbak. Jadi apa? Tanggapan saya adalah, jadi kita selalu terlambat menolong pasien kanker untuk diberikan obat gitu kan. Jadi cepet-cepetan obatnya atau apa kekurangan gizinya itu yang saya lihat ya. Jadi ya saya pengalaman sendiri 3 pasien kanker yang mendampingi gitu. Waduh, kita jadi apa? Mencari obat ke sana ke sini, tapi ya itu kelemahannya satu obatnya
mungkin Betul. secara mungkin secara docking kita dapat, cuma pas diaplikasikan itu ya itu, jadi selalu dia kalah cepat dengan apa tadi ya, kekurangan gizi itu aja kekurangan yang gizi. ya Betul, jadi memang ya cancer itu kan multifaktorial ya. Jadi ada banyak mekanisme atau fenomena yang terjadi di sana. Sinyal apa namanya jalur persilangannya pun banyak. Ada angiogenesis, kemudian metastasis dan lain sebagainya itu banyak. Ketika kita menemukan satu obat gitu yang menargetkan satu signaling pathway, tapi yang signaling pathway yang lain belum tentu bisa juga ini menjadi target atau bisa diatasi gitu. Akhirnya tetap kalah. Makanya sebenarnya itu yang menjadi tantangan hingga saat ini, gimana akhirnya belum ada obat yang begitu efektif gitu untuk menangani kanker itu sendiri, Pak. Biasanya sekarang itu sudah ada kombinasi-kombinasi, misalnya dari obat-obat kemoterapi, kemudian ditambah apa namanya herbal gitu. Ada sekarang di Cina itu sudah mulai mengkombinasikan itu. Ya satu untuk kalau misalnya kemoterapi itu kan cepat ya, efeknya cepat, ya, cuman efek sampingnya yang banyak banyak gitu. ya Iya. Nah, makanya bisa dikomplementasi dengan dengan herbal gitu untuk meredam atau menurunkan dari efek sampingnya seperti itu. Cuman memang masih menjadi PR kita semua untuk menemukan obat yang efektif gitu untuk ya. kanker. Terima Ya, kasih banyak Bu, ini apa pencerahannya ya, ya. sama-sama. Baik, Hmm, terima kasih kembali Pak Jacob. hmm. Baik, kita beralih ke pertanyaan kedua. Atau mungkin ini dari teman-teman ada yang raise hand atau ingin bertanya secara langsung, monggo silahkan. Kita buka kesempatannya terlebih dahulu. Wah, ini mungkin karena sudah malam ya, jadi kalau eh, beberapa daerah mungkin sudah waktunya istirahat, jadi tidak bisa bertanya langsung ya. Mungkin via chat saja. Oke, baik. Kita Izin deh. lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini dari Bapak Subagio Joko Suprapto. Apakah masih hadir juga di sini? Oke, Bapak bertanya ini, oh ya beliau dari Bandung ya. Nah ini kebetulan dulu skripsi saya tentang penelitian obat kanker, namun terkendala dengan bahan yang saya gunakan. Salah satunya adalah eh, obat ini masih belum ditemukan di berbagai jurnal di dunia, namun saya hanya menemukan spesiesnya atau kerabat dekatnya. Karena ini terkait juga dengan bioinformatika, apakah bisa untuk diteliti lebih lanjut? Ya, ini tentang kanker tersebut, sedangkan dari bahan alami itu hanya diketahui spesiesnya, untuk yang lainnya masih belum diketahui, identifikasi lainnya belum diketahui di beberapa jurnal lainnya. Nah, lebih lebih sampelnya, sebentar, yaitu cara mengetahui spesies sampel yang belum diketahui ya dengan metode bioinformatika ini. Nah, mungkin kalau bisa saya bisa melanjutkannya nanti ketika tesis. Mungkin ini ya Mbak kaitannya sama database yang ada ya atau jurnal-jurnal literatur yang lain itu ternyata masih belum bisa mendukung untuk spesies tersebut. Intinya mungkin seperti itu. Nah, ini solusinya gimana ya kalau ingin lanjut ke bioinformatik gitu. Mungkin seperti itu Betul, Mbak Dirga. ya. Terima kasih, terima kasih. Pertanyaannya dari Pak siapa tadi? Saya lupa. Pak Subagio. Oh iya, Pak Subagio. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya punya tanaman atau bahan alam yang belum ditemukan di jurnal manapun, sepertinya itu akan menjadi novelty yang sangat tinggi ya. Jadi saran saya diteruskan saja. Siapa tahu potensinya memang sangat besar dan novelty-nya juga jelas pasti tinggi kalau misalnya belum ada jurnal ataupun database yang mendukung. Kalau misalnya di jurnal sudah tidak ada, mungkin di database juga pasti tidak ada. Nah, eh, jadi mungkin ya yang saya rekomendasikan itu Bapak melakukan ekstraksi dari tanaman Bapak tadi, terus dianalisis, di screening senyawa aktifnya itu apa aja yang terkandung, bisa menggunakan LC-MS. Nah, kalau misalnya LC-MS, GC-MS ataupun yang lain liquid kromatografi lainnya itu bebas. Nah, kemudian kalau sudah punya list atau data dari senyawa yang bisa dikandung, yang sudah dikandung dari tanaman itu baru bisa dilanjutkan dengan bioinformatik tadi dengan metode-metode yang saya sudah kerjakan. Nah, tapi sayangnya kalau misalnya tidak
tahu senyawanya, baik langsung diteliti menggunakan LC-MS ataupun dari database, ya kita agak susah gitu ya untuk dilakukan tadi, misalnya prediksi aktivitas biologisnya, molekular docking, dynamic, dan lain sebagainya. Begitu. Gitu Pak ya, mungkin di screening dulu kandungannya. Oke, Tapi baik. menarik sekali, menarik Iya, sekali. memang ya. Nanti kalau memang benar-benar jadi novelty benar itu kalau memang berhasil sampai ke tahap yang dilaksanakan oleh Mbak Wirda tadi. Oke, eh, bagaimana? Apakah ada tanggapan juga dari Pak Subagio ini? Oke, mungkin masih belum bisa eh, hadir secara langsung. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya sudah terjawab ya. Baik, kita lanjut. Wah, ini ada banyak. Mungkin nanti kita lanjutkan 2 atau 3 pertanyaan lagi ya, Mbak Wirda, karena keterbatasan waktu kita juga. Ini pertanyaan ketiga dari Muhammad Diki Maulana. Apakah hadir juga di Zoom ini? Masih, oke, masih ada ya, Kak Diki. Oke, ini izin menanyakan dalam konteks epidemiologi kanker, bagaimana sih cara mengintegrasikan data bioinformatika dengan data kesehatan masyarakat agar dapat mempercepat identifikasi sebuah pola penyebaran kanker dan faktor risiko genetik, serta bagaimana hasil analisis ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pencegahan kanker yang lebih efektif. Nah, kira-kira bagaimana Mbak Wirda tanggapannya? Baik, terima kasih Pak Diki atas pertanyaannya. Jadi saya pernah punya proyek ya, punya proyek terkait dengan ini melihat pola atau kemungkinan mutasi dari virus corona, virus corona. Cuman mungkin untuk pendekatannya bisa sama karena apa namanya pendekatannya itu bisa menggunakan sequence dari virusnya. Kalau misalnya ini nanti bisa dari sequence-sequence yang ada ya terkait dengan kanker onkologi ya, khususnya onkologi karena ini bersinggungan dengan pasien gitu, sequence dari pasien. Nah, kemudian dari proyek yang saya lakukan dari sequence yang ada, kemudian di apa namanya ya dikaitkan dengan faktor-faktor seperti faktor lingkungan, kemudian faktor sosiologi dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa. Tapi nanti pendekatannya pakai AI gitu. Jadi kalau AI itu kan bisa menggunakan machine learning ya. Jadi kita ngasih ada data training set, misalnya untuk tren virus corona ini sekuensinya seperti ini, di Wuhan seperti ini. Kemudian ketika dia mutasi kedua atau apa namanya ada report gitu dia sudah mengalami mutasi di negara ini, kita taruh lagi di training set seperti itu. Nah, kemudian kita input juga faktor-faktor tadi, ada faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan dan lain sebagainya dari masing-masing negara. Kita juga akhirnya menganalisis bagaimana ketika ada lingkungan di Indonesia ini pola dari sekuensa dia atau kemungkinan mutasi yang akan disebabkan dari lingkungan tadi. Nah, mungkin seperti itu bisa diterapkan juga di kanker. Cuman saya sendiri belum pernah karena kalau misalnya bioinformatika itu benar-benar tergantung sama database yang ada. Nah, kebetulan kalau misalnya database kanker khususnya pasien terus di Indonesia itu saya belum tahu. Kalau virus corona kan waktu itu gencar ya, jadi availability dari data tentang sequence virus itu sangat lengkap gitu di berbagai negara termasuk juga Indonesia. Begitu. Oke, Mungkin itu. baik Kak Diki. Itu tadi jawaban dari Mbak Wirda. Yaitu ya mungkin kita bisa memang dengan bantuan AI tadi ya mempermudah untuk prediksi dan sebagainya. Oke, baik. Ini ada salah satu peserta yang sudah raise hand, Kak Eva. Selamat malam, Kak Eva. Selamat malam. Apakah akan bertanya secara langsung atau bagaimana ini? Saya coba untuk Ya, oke. Suara saya bisa terdengar? sudah terdengar, Kak Oh Eva. iya. Silakan. Ya, selamat malam. Sebelumnya saya izin karena tidak off cam ya Bapak Ibu semua. Selamat malam Bu Wirda. Materinya cukup menarik ya. Eh,
malam-malam ya kita ngobrolin cancer, topik berat tapi jadi ringan gitu karena kita belajar bersama di sini. Saya pernah melakukan analisis cancer juga, Ibu. Ini saya kok kayak agak deg-degan ya, saking excitednya malam-malam ngomongin cancer. Saya pernah analisis eh, docking juga, Ibu. Tapi ini posisinya itu untuk mengkonfirmasi saja, untuk mengkonfirmasi bagaimana ikatan antara obat dan reseptornya gitu. Jadi tidak digunakan sebagai screening awal. Nah, mungkin Ibu ada pengalaman lain gitu ya, Bu, dan bisa cerita ke kami mana sih yang lebih efektif di apa sih bioinformatik ini digunakan untuk screening awal kah atau digunakan sebagai pengkonfirmasi data di akhir saja? Begitu, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, Oke. baik. Silakan Mbak Wirda langsung dijawab saja ya. Oke, Ya, terima baik. kasih Bu Eva atas pertanyaannya. Menurut saya dua-duanya menarik karena punya apa namanya ya poin plus masing-masing. Kalau misalnya kita untuk screening, berarti kita memperkuat hipotesis kita sebelum kita melanjutkan ke in vitro atau in vivo gitu. Nah, jadi apa namanya ya kita bisa lebih tahu detail lagi dari obat-obat yang kita gunakan sebelum benar-benar kita uh, buktikan di skala lab atau wet lab begitu. Nah, kalau misalnya untuk konfirmasi sebenarnya juga menarik karena kadang kalau misalnya kita melakukan in vitro karena ada apa namanya banyak jurnal yang sudah menunjukkan begitu ya efektivitas dari sebuah obat terus kita lanjutkan di in vitro ya terus akhirnya bisa nggak kalau misalnya kita konfirmasi menggunakan bioinformatika? Bisa banget karena kalau di in vitro itu kan ibaratnya dia itu ngelihat outputnya ya. Kalau misalnya kita di in vitro, oh ternyata ekstrak ini bisa membunuh cancer selnya kayak gitu. Nah, cuman kita nggak, misalnya ini pakai ini ya, pakai Annexin 5 atau PI gitu yang banyak digunakan untuk melihat apoptosis sel dari cancer ataupun sel-sel yang lain yang sudah di treatment dengan obat. Cuman kan kalau di in vitro itu kita nggak tahu mekanisme apa yang terjadi di sana sampai obat ini bisa membunuh kansernya. Nah, dengan bioinformatika kita bisa mengisi gap tadi. Kira-kira dengan apa kita bisa breakdown mekanisme apoptosis dari sebuah cancer itu mekanismenya seperti apa. Kemudian target potensial dari proteinnya itu apa aja. Nah, baru kita lihat di bioinformatika. Nah, di bioinformatika bisa kelihatan, oh ternyata dari BCL2 dia berinteraksinya kuat. Oh ternyata di BCL-XL dia nggak kuat. Nah, itu akhirnya bisa bisa apa namanya melengkapi data in vitro kecondongan mana gitu, condong ke mekanisme yang mana gitu. Si obat tadi dapat membunuh kanker selnya seperti itu. Jadi dua-duanya menarik. Jadi memang kalau misalnya belum in vitro, belum punya uang gitu untuk melakukan in vitro, ya ayo bioinformatik aja karena nggak perlu uang. Kita udah bisa ngasilin satu paper, udah bisa ngasilin hipotesis yang cukup lengkap kayak gitu. Gitu Mbak. Gitu Bu Eva ya. Iya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Oke, terima baik. kasih. Wah, ini sepertinya semakin malam semakin panas ya diskusinya, Mbak Wirda. Jadi ada banyak yang resen dan bertanya. Oke, baik. Kita buka dulu dari Kak Ali. Silahkan. Oke, sebelumnya selamat malam. Terima kasih Mbak untuk penyampaian materi yang sangat menarik. Sebelumnya perkenalkan saya Ali, mahasiswa S2 dari FKUGM. Kebetulan juga tesisnya tentang cancer, tapi ke omics, pendekatan omics mikroRNA. Yang saya ingin tanyakan, eh, untuk bioinformatika sendiri, kalau yang dari yang Mbak sampaikan kan lebih ke pengguna apa herbal ya Mbak ya, kayak prediksi herbal untuk cancer. Tapi apakah Mbak pernah punya pengalaman atau pernah mendapatkan cerita atau pengalaman dari dosen atau ataupun rekan-rekan sejawat yang melakukan penelitian in silico untuk melakukan apa ya rekayasa genetik secara tapi digambarkan secara in silico tuh misalnya tuh kayak tadi kan CAR T-cell itu kan mungkin ada modifikasi dari apa prediksi
untuk prediksi modifikasi rekayasa dari sel T ataupun sel B yang untuk nanti dapat dikembangkan menjadi agen anti kanker, terutama anti PD-L1 ya, karena kan sekarang kan lagi masif itu penelitian tentang pengembangan PD-L1 untuk beberapa jenis kanker. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mbak. Tuh, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya Mbak Umay. Iya, Mbak Wirda, silakan. Oke, terima kasih Mas atau Pak ya. Jadi yang pernah saya lakukan memang kebanyakan molecular docking ya, cuma menggunakan herbal. Cuman kalau misalnya pendekatan lain untuk terapi kanker, bukan terapi kanker, tapi untuk pembuatan vaksin menggunakan imunoinformatik begitu. Jadi kita mendesain vaksin eh, ini bisa ditujukan untuk cancer juga gitu. Kita menggunakan namanya imunoinformatik. Jadi di sana bisa membuat atau mendesain apa namanya antibodinya dan lain sebagainya, termasuk untuk uji immunogenicity-nya itu bisa menggunakan imunoinformatik begitu. Nah, tapi untuk ini saya tidak bisa berbicara begitu banyak karena pengalaman saya sedikit di sini di bidang ini begitu. Jadi mungkin kalau misalnya tertarik untuk desain vaksin untuk cancer, bisa baca-baca imunoinformatik karena untuk database terus juga apa namanya analisis itu nanti bisa akhirnya juga ditujukan ke molecular docking untuk melihat interaksi dari vaksin yang ada dengan protein yang kita targetkan. Tapi sebelum docking itu ada rentetannya imunoinformatik itu. Jadi untuk menguji imunogenicity-nya dan lain sebagainya itu sudah banyak gitu ya apa namanya aplikasi atau web server yang bisa diakses untuk analisisnya begitu imunoinformatik seperti itu Mas. Baik, terima kasih banyak Mbak untuk insight-nya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ini terakhir ya, mungkin nanti untuk pertanyaan via kolom chat akan dibantu untuk disampaikan jawabannya via grup ya, atau nanti kita kirimkan via email seperti itu aja ya Mbak Wirda. Mungkin ini yang terakhir dari Kak Steven, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Umay. Malam Bu. Perkenalkan saya Stephen Arianto. Saya dosen di Institut Kesehatan Hermina. Kebetulan juga roadmap penelitian saya seputar bioinformatik terkait eksplorasi bahan alam. Ya, sama. Namun dan saya juga mengeksplorasi bahan alam itu untuk sebagai agen anti hipertensi, anti anti apa namanya, anti asam urat ya, seperti itu. Nah, namun ada satu kegelisahan saya ketika saya menambahkan molekul dari bahan alam ke dalam suatu enzim. Misalnya contoh, saya ambil contoh santin oksidase, enzim yang berperan dalam sintesis asam urat. Ketika saya mau mencari kandidat dari bahan alam sebagai inhibitor dari santin oksidase, maka apakah saya perlu melihat sampai detail, sampai situs aktifnya dari si enzim tersebut, atau ketika saya docking kemudian muncul, oh ini ikatan hidrofobiknya ada di tirosin 214 misalnya bla 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 bla, tanpa dengan mengesampingkan situs aktif, ya wes nggak apa-apa tuh dipublikasikan saja, atau bagaimana kalau menurut Bu Wirda? Karena Oke. Ya. kayak bingung, jadi kayak kalau misalnya saya screening dia nempel di situs aktif nggak ya, segala macam, ujung-ujungnya eh, hilang semua tuh, gugur semua jadinya. Nah, itu sih sempat dilema sih di saya. Monggo Bu Ya. Wirda minta pencerahannya. Oke. Makasih. Siap, terima kasih Pak. Jadi memang kalau misalnya menggunakan molecular docking ya, kalau kita menamatkan ya, ngedocking satu ligan dengan protein itu pasti ada ikatannya, pasti ada asam amino, residu asam amino yang berikatan dengan ligannya, gitu. Itu pasti ada. Nah, tapi itu nggak semerta-merta kita bisa bilang, oh ini ada efeknya nih, ini potensial nih, oh ini bisa menghambat, oh ini bisa menstimulasi dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Makanya kita penting, saya
bilangnya penting ya, wajib malah saya bilangnya. Harus tahu situs aktifnya atau active site, binding site dari sebuah protein atau termasuk enzim tadi, santin oksidase tadi, di mana dia apa namanya merupakan situs krusial dari aktivitas dari enzim tersebut. Nah, biasanya bisa kita lihat dari native ligandnya. Misalnya santin oksidase, dia untuk aktif itu harus berinteraksi dengan apa dulu di dalam tubuh. Native ligandnya itu apa? Nah, baru kita lihat native ligand ini dia berinteraksinya dengan santin oksidase itu di mana, situsnya itu di mana, kayak gitu, binding site-nya itu di mana. Nah, kalau kita sudah tahu di situ, baru kita mendokingkan di situs yang spesifik tadi gitu dengan obat-obat kita gitu atau senyawa-senyawa kita. Nah, baru kita bisa asumsikan kalau misalnya dia berikatan di sana, oke, ada potensi nih. Tapi kalau ikatannya enggak di sana, ya berarti nggak ada potensi gitu. Jadi nggak semerta-merta dia ada ikatan randomly dimanapun gitu ya di protein itu, terus kita bisa justifikasi ada potensi dan lain sebagainya dan bisa dipublikasi, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi memang harus ada tahu tahu betul gitu situs aktifnya di mana. Nah, kalau misalnya nggak ada ligan atau nggak ada informasi ya, kadang ada juga nih, saya juga agak kesusahan kadang kala gitu ketika ingin mendokingkan sebuah protein, tapi saya kesulitan untuk menemukan situs aktifnya. Nah, itu ada bisa apa namanya menggunakan aplikasi ataupun web server, tapi saya agak lupa ya namanya. Itu bisa ngelihat mana situs aktif dari protein itu, memprediksi ya, bukan ngelihat secara pasti, tapi memprediksi kira-kira di mana situs aktif atau binding site dari protein tadi, kayak gitu, gitu Pak. Jadi Baik, uh, Bu. Terima mm, kasih. itu apa namanya kegelisahan yang sangat positif ya, karena kadang banyak peneliti di Indonesia karena udah bisa metode molekuler docking, terus ya udah ada ikatan, ada interaksi, langsung aja dipublikasi gitu. Tapi itu memang perlu di-clearkan kayak gitu terkait prinsip-prinsip molekuler docking. Terima kasih, Pak. Oke, bagaimana Pak Steven sudah terjawab ya untuk kegelisahan atau pertanyaannya tadi? Ya, sudah, Bu. Makasih. Oh ya, mohon maaf. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan ya Mbak Wirda dari teman-teman di kolom chat. Tapi sudah saya rekap, jadi nanti akan dijawab melalui grup yang sudah ada ya. Nanti akan saya kirim ke Mbak Wirda seperti itu. Karena memang waktu kita yang terbatas ya. Ini bahkan kalau di Indonesia Timur kayaknya sudah jam 10 ya, jam 10 malam. Tapi saya lihat antusias dari teman-teman ini masih sangat luar biasa gitu. Oke, nah, ini sebelum saya akhiri untuk sesi pada malam hari ini, saya ingin ingatkan teman-teman untuk mengisi presensi yang telah kami sediakan. Link presensi sudah ada di kolom chat dan kami batasi sampai 15 menit ke depan ya. Jadi silahkan segera diisi. Silahkan dicantumkan nama lengkap beserta gelar jika ingin diberikan gelar untuk sertifikatnya seperti itu. Link sudah ada di grup chat di chat Zoom ya, Kak. Mohon maaf. Jadi silahkan dicek terlebih dahulu. Oke, sebagai kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Wirda tadi, luar biasa sangat informatif dan saya yang bidangnya bukan cancer pun, bukan cancer imunologi pun, jadi tertarik gitu, jadi banyak mendapatkan insight gitu untuk webinar pada malam hari ini. Nah, kita dapat banyak pemahaman yang lebih tentunya dalam peran penting bioinformatika untuk pengobatan kanker imunologi. Nah, bioinformatika sendiri nantinya akan membantu mengidentifikasi target baru untuk imunoterapi ya dan menganalisis data genomik, kemudian tadi juga mendukung pengembangan dari vaksin atau anti kanker dan kita juga sudah diberikan beberapa penelitian-penelitian, kemudian penggunaan alat maupun perangkat lunak bioinformatik yang memungkinkan kita untuk mempelajari interaksi antara kanker dan imunologi tadi. Kemudian kita juga mendapatkan insight terkait tantangan-tantangan atau kegelisahan dari peneliti-peneliti di bidang bioinformatik dan tentunya ini pasti nantinya akan terus berkembang ya Mbak Wirda ya seperti itu. Dan harapannya nanti bisa memberikan kontribusi yang signifikan juga dalam pengobatan kanker yang lebih efektif dan juga eh,
luas serta personal seperti itu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Wirda yang sudah bersedia untuk sharing dan memberikan materi yang sangat berharga pada malam hari ini. Dan semoga kita semua mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana bioinformatika ini dapat berperan dalam pengobatan kanker imunologi seperti itu. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah berkenan hadir dan bergabung pada Zoom pada malam hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman nantinya juga mengikuti rangkaian kegiatan event EcoBios yang eh, akan dilaksanakan dan nanti akan selalu kita berikan update selanjutnya ya terkait informasinya. Kemudian sampai jumpa juga nanti di acara Research Academy selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita akan adakan sesi foto bersama. Mbak Intan, apakah bisa dibantu? Sudah hadir di sini? Sudah, Mbak Umay. Oke, baik. Siap. Teman-teman, silakan untuk diaktifkan cam-nya jika bisa diaktifkan. Oke, baik. Kita tunggu mungkin beberapa. Oke, baik. Eh, Wah, antusiasnya luar biasa. Ini ada 4 slide, jadi kita mulai dari slide pertama terlebih dahulu. Dalam hitungan 3, silakan teman-teman bersiap. Oke, baik. Dari slide pertama terlebih dahulu, silakan Mbak Intan. Oke, atau saya bantu hitung ya, teman-teman. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Ya, untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai ya. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan sudah berkenan hadir pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Wirda. Semoga bermanfaat semuanya. Selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitas. Kami akhiri untuk webinar pada malam hari ini. Selamat malam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.